Okay, well, back to the slide, the first slide. Jadi for meetings, ya, 4 pertemuan ke depan, for meetings later, we will discuss about Marxism, post-structuralism, postmodernism, post-colonialism, new historicism, and also multiculturalism. Ya, sebenarnya sih 4 aja: post-Marxism, post-posmo, post-colon, multiculturalism. Saya tambahkan new historicism because it's important for us. Oke, ini well, Marxism. Apa itu Marxisme? Dari nama orang, namanya Karl Marx, ya. The expert or the founder of Marxism theory, ya. Marxism theory especially cultural theory, but adapted by literary studies, ya, to analyze the content or the description or the portrayal of Marxism theory that represented in literary work. So Marxism is a theory of socioculture that adapted by literary studies. Jadi teori sastra Marxisme itu diadopsi dari teori sosial budaya. Apa itu teorinya? Next. Slide. Okay. This is the point of view, yeah, of Marxism, culture and society, kebudayaan dan masyarakat. Ini pandangannya, kebudayaan adalah suprastruktur dari ekonomi. Culture is a suprastructure of economy. Maksudnya adalah kebudayaan itu ditentukan oleh siapa yang menguasai ekonomi. Ya, yang dimaksud siapa di sini adalah social class, kelas sosial. Apa itu kelas sosial? Sekelompok orang yang menguasai ataupun dikuasai, sekelompok orang yang dikategorisasikan berdasarkan penguasaannya atas ekonomi. Lebih spesifik, penguasaan atas alat-alat produksi seperti tanah, siapa yang paling banyak tanahnya, pabrik, siapa yang paling banyak pabriknya, modal, siapa yang paling banyak duitnya, dan juga tenaga kerja, siapa yang punya banyak tenaga kerja. Inilah yang disebut sebagai upper class, bourgeois, ya, or the have one, kelompok yang berpunya. Sementara kelompok yang lain itu disebut sebagai the have not, yaitu the worker or the working class, ya, the worker or the working class or proletariat, kata Marx. Jadi siapa yang menguasai kebudayaan, siapa yang menguasai ekonomi, yaitu kelas atas bourgeois kapitalis tadi, itulah yang akan mengendalikan kebudayaan, kata Marx. Ya, ekonomi sebagai basis struktur, jadi ekonomi sebagai dasar, kebudayaan sebagai bangunan atasnya. Jadi siapa yang menguasai dasar kehidupan yaitu ekonomi, dia juga yang nanti akan menentukan kebudayaan. Also literature, gitu ya, kata Marx. Sastra adalah cerminan dari masyarakat yang ditinjau dari struktur kelas sosial dominan. Jadi sastra yang ada sekarang itu adalah cerminan dari kelas apa yang berkuasa sekarang. Jadi sastra apa yang banyak beredar di suatu negara ataupun suatu masyarakat itu cerminan dari kelas apa yang berkuasa di masyarakat itu, ya. Ini kelas C sudah bergabung juga ya? B dan C sudah bergabungkah semua? Halo? Kelas C sepertinya belum bergabung, Pak. Bisa jawab di ini ya, di chat room. Di chat room aja ya. Ketua kelas, ya Pak, kirimkan ke kelas ke link Zoom-nya. Ini dia baru ngirim ke saya.
ternyata belum ya, belum gabung ya ini. Sorry, saya tidak cek tadi. Yang lain sudah terhadir ya? Ini kita pertemukan dulu ya. Belum, Pak. Mulusnya belum diterima, Pak. Iya. Oh ya? Jadi belum bisa Belum, terhadir? Pak. Waduh, sebentar. Siapa yang ngirim? Udah ya, kelas C belum gabung ya. Kirim apa? Good, okay. Ini kelas B. Nah, ini saya udah bikin kok 14 2 tadi 13 kelas ini kelas apa ya? Ada permintaan bergabung sih, apa harus Iya, harus di-approve ya? diterima dulu, Pak. Baru bisa muncul. Ya, harus diterima dulu. Beberapa kelas kemarin itu otomatis. Oh iya ya. Sorry, ini saya approve dulu satu-satu ya. Lumayan juga ini. Oh ya, kita selesaikan dulu urusan-urusan teknis ini ya. Kelas B. Bentar ya. Cek dulu kelas B. Oh. Oke. Sudah ya kelas B. Apakah ada yang sudah bisa mengisi daftar hadir kelas B dan kelas C? Tidak bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Silakan diisi dulu kelas B dan C. Bisa, Pak. Sembari saya cek apakah sudah ada yang masuk pengisian daftar hadirnya. Nah, ini udah banyak nih. Wow, ada 61 orang ya di kelas B. Oh ya betul. Kelas B 30 aja, Bapak.
Ya, kok ini di daftar hadirnya ada 61. Kayaknya heran saya. Kelas B, kelas C. Kelas C. Kelas C. Kelas C ini baru 1-2 orang yang isi. Belum banyak. Halo, apakah kelas C sudah banyak bergabung juga? Banyak. Ya, Safir. Oke, gimana? Sudah isi daftar hadir? Pak. Ya. Yang lain? Sudah, Pak. Safir, kelas C gimana? Sudah disampaikan room Zoom kelasnya? Siapa tahu masih gabung di room sebelah? Sudah, Pak. Ini. Jadi nanti kita pakai room kelas B aja ya. Biar kalau yang hari besok pakai kelas ini. Sambil kita tunggu dulu isi daftar hadir ya dan bergabung yang lain. Oke. Yang baru bergabung silakan isi daftar hadir di MOS ya. Sambil mengisi, oh ini sudah lumayan banyak. Oke, we move to the next. Saya lanjutkan ya, saya ulangi ya teman-teman, ya, terutama yang baru bergabung juga. Ini suara saya jelas saja ya? Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya, my voice is clear. Ini oke, back dulu ke judul Alfi. Ya, Pak. Kembali ke pertama dulu ke awal judul ya, karena banyak yang baru bergabung. Oke, teman-teman, this is our topic for today. This is our topic for today, Theory and Critics Sastra Marxism, or Marxism Literary Theory. What is Marxism Literary Theory? Okay, next. This is some point of view about society, culture and society, also literature and society. So if we discuss about Marxism literary theory, we will discuss about the condition of society based on power or the rule of production factors or economic aspect ya. Jadi kita akan berbicara tentang
the political economy aspect of society. Jadi ekonomi politik, aspek ekonomi politik dari sebuah masyarakat. And Marxism emphasize the class struggle and also social class conflict based on political economy. Jadi berdasarkan ekonomi politik, ya, bagaimana ekonomi politik itu. Nah, literature atau culture itu dianggap sebagai suprastruktur dari ekonomi yang bertindak sebagai infrastruktur. Literature as a part of culture is the suprastructure of economy, ya, where the economy is the infrastructure or the basic structure. Jadi ibaratnya bangunannya, kalau sebuah bangunan itu terdiri dari pondasi dan bangunan atasnya, pondasinya itu ekonomi, bangunan atasnya itu adalah atau dinding dan dinding dan atapnya dan lain-lain itu adalah suprastructure. Nah, dalam kehidupan sosial kata Marx, in a daily life in society, based on Marx conception, economy is a basic structure. Ekonomi adalah dasar dari struktur masyarakat itu sendiri. While the culture on literature is the suprastructure. Jadi analoginya begini. Kalau ibarat rumah, fondasi rumahnya itu ekonomi, kemudian di atasnya itu ada culture dan sastra. Ada culture di mana culture itu terdiri dari dua garis besar, seni dan sastra, itu adalah suprastructure, ya. Artinya kehidupan berkebudayaan dan berkesusastraan kata Marx itu akan ditentukan oleh siapa yang menguasai ekonomi. That's it, ya. Or what class that rule yang mengatur ekonomi, faktor of production, ya, faktor-faktor produksi, and also capital, modal. Siapa yang menguasai modal, apakah kelas atas atau kelas bawah, the have or the have not, itulah yang akan merule, ya, that will rule the society, gitu, ya, yang akan mengatur masyarakat itu sendiri. Seperti itu, sehingga kebudayaan adalah suprastruktur dari ekonomi, ekonomi sebagai basis struktur, dan literature is the reflection of society. Ya, literature is the reflection of society, ya, that show from social structures, social class, the structure of social class, the dominant social class structure. Jadi sastra itu cerminan dari masyarakat yang ditinjau dari struktur kelas sosial dominan. Maksudnya begini, siapa yang dominan atau berkuasa dalam satu masyarakat dalam hal ekonomi dan politik, ya, sastranya juga seleranya akan seperti itu. Sebagai contoh, kalau kelas atas, sebagai contoh ya di medieval era itu yang berkuasa tentunya adalah Queen Elizabeth, ya, Queen Elizabeth dan King James I, ya, Elizabeth I dan James I. Selera yang berkuasa secara ekonomi waktu itu adalah keluarga kerajaan. Seleranya itu adalah selera istana. Istana itu sukanya poetry and drama, ya. And in medieval era also, the society in the world still not understand, not familiar with prose. Prose itu baru 18th century, ya. Baru abad-abad 18, 1700-an baru ada yang namanya prose, novel, cerpen. Sebelumnya itu poetry and drama, ya, are the dominant literary works in England society and also over the world, ya, in the worldwide also. Seperti itu. Nah sekarang novel kelas menengah dan kelas atas, novel, film dan seterusnya yang dominan. Oke, jadi sastra itu adalah cerminan dari kondisi masyarakat, siapa yang berkuasa di situ.
Begitu pula dengan puisi, drama, prosa, dan sebagainya sebagai karya sastra. Jadi itu ditentukan oleh kondisi masyarakatnya. Oke, next, move to the next slide. Nah, pertentangan antara pemilik modal dan pekerja adalah tema utama. Pertentangan kelas atau perjuangan kelas between the have and the have not, between the upper class and the lower class, between the bourgeois and proletariat, between the capitalist and also the proletariat. Ya, the have of the capital antara pekerja dan pemilik modal yang saling bertentangan. Itulah temanya Marxism, gitu ya, atau kelas atas dan kelas bawah, ya, bourgeois dan proletariat. Itu temanya. Ideologi. Ideologi also is a topic of the Marxism. Ideologi, pendidikan, agama juga dianggap sebagai suprastruktur dari masyarakat. Jadi tadi ya, ekonomi, jadi di atas itu sastra, budaya, ideologi, agama, seni, pendidikan, itu semua kata Marx ya. Ini Anda boleh tidak sepakat dan we can disagree with this point of view, ya. But we must understand what the Marx said in his theory, and also the other experts. We must understand what is the other experts said about their theory, yeah, because this subject is the theory subject, yeah? The theory of literature subject. Mata kuliah ini adalah mata kuliah teori, so we must understand what the experts said about their theories. Okay? Ini ideologi, pendidikan, agama, ya. Ideology, education, religion, arts, literature, ya. Also assume as a superstructure from the society, ya. Basic material, ya, hakikat material dan sejarah struktur masyarakat, politis dan ideologis adalah karya sastra itu sendiri. Political and ideological aspect. Okay, next. This is the experts of Marxism and Neo-Marxism. In the next presentation, I would like to describe you about the Marxism and Neo-Marxism also. Marx and Engels, George Lukács, Antonio Gramsci, Terry Eagleton, and some. Yang paling tua namanya Marx and Engels, ini dua mencetuskan teori ya, Marx and Engels, dua sekawan di Eropa, terutama di Inggris ya. Marx itu namanya Karl Marx, Karl itu Jerman, pindah ke Paris, kemudian ke Inggris, ketemu Engels di Inggris ya, and then they create one theory called that we know nowadays as a Marxism ya. Marx nulis, Engels yang menerbitkan dan menyebarkan. Oke, next slide. Selanjutnya itu Lukács, Gramsci, Eagleton, dan seterusnya disebut sebagai New Marxism or the follower of Marxism, but create a new perspective about Marxism. Ya, makanya disebut sebagai New Marxism atau Neo Marxism or Late Marxism, karena dia mengikuti pendahulunya Marx, tapi sekaligus to revise the Marx and Engels theory about how to show or how to analyze society based on the relationship between the capitalist and proletariat, or the have and the have not in society. Next, Lukács, sorry. Ini dari Lukács. Lukács punya teori yang mengatakan sifat sastra dalam melestarikan tradisi kultural, ya, untuk melestarikan tradisi kultural, ya, kemudian karya seni harus melawan alienasi, arts, ya, arts work must refuse or against alienation, ya. Mencipta secara menyeluruh for the whole creation, ya. Literary works as a reflection of reality,
ya, through the words, ya, but not the realities, not the reality itself, ya. The literary work is the reflection, representation of the society, of the reality through the words, ya, but not the real. Waran penghadiran kembali dia hanya refleksi. Totalitas, intensif dan ekstensif. Totality, ya. Next. Nah, ini realisme yang real, ya. Karena ada juga romanticism, ada naturalism. This is the aliran. This is the the school of thought in literary theory or literary perspective. Realism adalah seni dialektis sejati, formalisme subjektivitas abstrak, naturalisme objektivitas abstrak. Ini aliran-aliran dalam sastra yang dominan. Ada realism, ada formalism, ya, ada subjektif formalism, natural objektif abstrak, ya. Formalisme dan naturalisme dianggap menghancurkan kesatuan dialektis antara dunia internal dan eksternal, sehingga individu dan masyarakat mengalami kekosongan makna. This is the critics of George Lukács, ya. Because formalism and naturalism dianggap terlalu abstrak, ya. Kalau Anda lihat lukisan abstrak, atau kalau Anda nonton film yang Anda tidak ngerti apa sih maksudnya ini yang abstrak, itu dikecam oleh Lukács, ya. Anda baca karya sastra, Anda bingung, what is the outer mean about this story? I don't understand. I don't understand about it. Next. Ini realisme sosialis, ya, ada Gorky dan Trump kalau di Indonesia atau Asia Tenggara. Realisme sosialis itu realisme, aliran realisme, cerminan terhadap kondisi masyarakat yang lebih yang menghadirkan realitas, kemudian mencita-citakan sosialisme di akhir cerita. Jadi endingnya itu kelas pekerja yang menang, ya. Marxism ini dia membela working class, makanya sering dianggap sebagai the working class party or the working class philosophy, working class or the proletariat philosopher, ya. Next. Brecht and Benjamin, ya, ini tentang beberapa aliran, ya, dalam sastra, terutama di drama. Brecht. Lanjut. Oke, next, diganti ininya, ya, slide-nya yang kedua tadi. Ini dulu Hadarita, pindah ke yang kedua yang lebih komprehensif dan lebih lengkap. Tunggu dulu, ya. To change the slide. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan ditanyakan, ya, kalau ada yang tidak dipahami di kelas ini. Boleh boleh kalau supaya tidak simpang siur suaranya di live chat aja. Tulis di chat, kemudian nanti saya akan baca. Kalau ada yang tidak ditanyakan atau tidak dimengerti. Biasanya lebih aktif kalau ngetik, ya. Atau nanti kalau if you have a question, ya, after this class, you can ask me or deliver your question in WhatsApp group, right? We will discuss that 24 jam. Ya, kalau di WhatsApp group. Oke, move to the next presentation, ya. This is Marxism and New Marxism, ya. Marx, back tadi yang saya mau lihat tahun hidupnya Marx. Jadi teori ini dicetuskan, nah ini, ya, 1884, ya. Jadi Marx itu hidup di abad ke-19, and his theory also, ya, published firstly in 19th century, ya, di abad ke-19, the late of 19th century. Next. Nah,
for introduction, ya, Marx is philosopher, social theorist, ya, that emphasize the claim of philosophy, keberpihakan dari filsafat, theory and his praxis to the working class, to the oppressed working class by the capitalism system, by the system of capitalism. Ya, jadi Marx itu membela kelas pekerja yang ditindas oleh capitalism system, ya, of economy created by the Industrial Revolution. Yeah. So there is no capitalism without Industrial Revolution. Yeah. In the 19th century also, yeah, especially in England, terutama di Inggris and the Europe for general. Yeah. That's the complex society that creates the capitalist, the have and the have not. Yeah, there is a disparity, the large disparity between the have and the have not. Yeah, in the scale of the owner of the capital and also the factor of production. Ya, jadi ada perbedaan mencolok. Apa istilahnya itu? Jurang pemisah yang jauh sekali antara yang kaya dan yang miskin di masa itu. That's why that the condition enforced Marx to conceptualize his theory into a Marxism theory, ya, into a political economy theory. Belakangan aja sih disebut Marxism. Biasanya sih paham dan pemikiran itu setelah orang-orang meninggal baru disebut. Marx tidak pernah menyebut this is Marxism. Dia menyebut this is political economy thought. Yeah, so like that. Okay, next. Dialectical method. Metode dialektika itu ada namanya tesis, antitesis, sintesis. Misalnya contohnya, kalau menurut Marx dulu ada masyarakat ada era perbudakan digantikan dengan feudalism, feudalism digantikan kapitalisme, dan sekarang kata Marx juga kapitalisme digantikan sosialisme. Jadi ada tesis, antitesis, sintesis. Tesisnya itu adalah slavery, antitesisnya feudalism, tesisnya feudalism, kemudian antitesisnya kapitalisme. Kemudian muncul lagi antitesis baru yang namanya sosialisme dan seterusnya. Jadi saling berganti, gitu ya. Misalnya A diganti B, B diganti C, itu tesis, antitesis, sintesis. Ya, A mengganti A ditentang oleh B menghasilkan C. Jadi kapitalisme ya ditentang melahirkan sosialisme, kata Marx, begitu ya. That's the concept of Marx thought. Teman-teman, sebelum saya lanjut lagi ya, ini banyak saya lihat memasang foto-foto yang tidak ofisial. Bahkan ya. Jadi, I suggest you after this class, ya, during my class for 1 month later, I suggest but commend you to change. Misalnya Safir it's okay, fotonya ya. Andi Siti Safira it's okay, tapi misalnya kayak fotonya Nia dan Niati ini belum ada ya. Yang fotonya aneh-aneh juga
ya, misalnya yang tidak bisa ditahu, this is akademik ya. Wah, ini kalau Fikri ini malah SIM-nya yang ditampilkan. Fikri diganti ya fotonya after this class ya, for the official ya. Kemudian ini kalau Jelani juga Anda pakai masker. Rani, it's okay. Ini yang SIM-SIM ini memang sengaja ya pasang foto SIM ya. Coba diketik. Renaldi. Ini Aditya kejauhan ya. Jadi itu intinya semua teman-teman yang fotonya masih saya belum bisa kenali, karena kita tidak pernah ketemu, ya. Saya juga mau minta Anda mengaktifkan. Ini kalau ini lebih parah lagi, kalau ini Agung ini diganti fotonya ya. Iya siapa? Agung. Maaf Pak. Ini terlalu kurang ajar fotonya, ya. Ini bukan mahasiswa punya kelihatannya. Kurang ajar dalam artian kurang ajar untuk ukuran akademik ya. Tapi kalau ini untuk Anda show sebagai artis, seniman ataupun apa, it's okay. Tapi tempatnya tidak pas. Ya Agung ya, change your profile picture. Semua ya, yang belum silakan diganti. Bahkan kelas yang lain, ada angkatan Anda, saya minta ganti ke official fotonya. Yang kayak siapa ya yang pasang di sini? Nah, misalnya kayak Renaldi Wijaya yang segitu, yang itu sekalian ya. Renaldi yang foto ininya untuk kegiatan akademik. Kecuali kalau untuk foto Instagram, it's okay lah. It's no problem ya. Benar Pak. Marx study about law. After that, he studied tidak terlalu journey ya, for step filosofi, political economy. Kita aja belajar saja hukum awalnya sih mau disuruh jadi pengacara. Dia sudah keturunan Yahudi beragama Kristen kalau tidak salah, ya. Dan itu ya, maybe orang tuanya suruh dia bakal jadi pengacara, hakim, karena kakeknya kalau tidak salah sudah jadi hakim atau apa begitu. After that, tapi dia ya, penikmat drama, dia bikin kritik sastra juga ada, makanya teori
Marx itu ini dialektika, tradisi berpikir yang diadopsi dari konsepnya Hegel, ya, metode berpikir pertentangan, itu ya, pertentangan kelas. Dari Hegel, Hegel ini gurunya Marx, dosennya lah kira-kira. Yang mempertentangkan, dialektik itu mempertentangkan. Misalnya tadi antara A dipertentangkan dengan B melahirkan C. Antara kapitalis bertentangan dengan proletar menghasilkan sosialisme. Next. Nah itu tadi sebelumnya back. Tesis, antitesis, sintesis. Ini yang saya bilang. Tesisnya kapitalis, antitesisnya proletariat, sintesisnya adalah sosialisme. Gitu ya. Pertentangan antara the and kata Marx. Pertentangan antara itu. Oke. Sifat dasar manusia yaitu bekerja dan ekonomi. Karena itu kebutuhan dasar manusia. Jadi siapa yang mampu menguasai kebutuhan dasar manusia, dialah yang akan menguasai manusia. If someone can system, she also can rule the political life in society. Ya, seperti itu. Siapa yang bisa mendrive and rule economy, he or she also could rule the society. Ya, kata Marx. Siapa yang menguasai itu? Karena sifat dasar manusia depend on economy, depend on basic needs, depend on needs. Ya, nanti kita lihat hierarki kebutuhan itu sendiri yang dikuasai oleh segelintir orang sehingga mampu menguasai dan mengendalikan kita semua. Ya, based on Marx conception, of course. Next. Next, Selfie, lanjut to the next slide. Ini dia konsep sifat dasar manusia. Halo, kerja, berproduksi, bereproduksi, back. Nanti di
Sorry, tadi jaringan saya keluar. Oke, kita lanjut ya. Konsep sifat dasar manusia, yaitu pertama dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya tentunya. Yang kedua, dia berproduksi. Yang ketiga, bereproduksi untuk melangsungkan keturunan atau reproduksi, ya. That's the basic attitude, the basic behavior of the human, ya. Ini yang diperebutkan, ini yang dikuasai, ini yang kata Mas yang begini-begini tidak boleh dikuasai oleh orang-orang tertentu. Because if someone rules the basic, he or she can rule the society. Ya, kita lihat dia akan menguasai semuanya. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ekonomi itu adalah dasar, base, structure. Kemudian ada superstructure-nya itu. Yang lain slide-nya enggak? Oh, ini. Ya. Government, family, religion, education, culture, ya, itu adalah structure. Segala sesuatu kehidupan sosial kita yang by economy ditentukan oleh saya dan many philosophers, ya, rebut or refuse Marx theories, gitu, ya. Sudah ditolak, dibantah, ya, tapi tetap bertahan teorinya Marx. Itu kita bisa lihat, ya. Next, lanjut ya, ini base and superstructure. Slide. Ini dia, Anda bisa lihat ya, bisa nanti di download sambil dibaca, bisa di download di link yang saya bagikan. Ini dia, banyak sekali jenisnya ya, base and superstructure ini. Everything not directly to do with production. Yang base itu means of production, relation of production, ya. Tentang labor, wages, tools, mesin, alat produksi, mesin, pabrik, tanah, ya, bahan baku, tenaga kerja, itu basisnya. Kemudian yang superstructure yang lain itu seni, agama, keluarga, ideologi, hukum. Ideologi itu bahkan ditentukan oleh kebutuhan, ditentukan oleh penguasaan ekonomi, siapa yang menguasai ekonomi, ya. Seperti itu. Oke, next. Itu ada shape maintains, ya, shape and maintains, maintains and shapes. Lanjut slide. Nah, teman-teman, this is the Maslow's pyramid about needs, ya. Maslow's hierarchy of needs theory. Ini adalah hierarki hierarkinya Maslow, ya. The basic needs is physiological and safety needs, ya. Physiological itu apa? Kebutuhan fisiologis, like water, food, warmth, rest. Sering disebut needs about security and safety, ya.
Nah, setelahnya itu basic needs itu dua ya, yang sandang, pangan, papan. Itu yang dibilang Mas. Setelah itu ada yang love and belonging, esteem needs, and self-actualization. Inilah yang dibutuhkan. Kenapa banyak orang kuliah untuk mendapatkan pekerjaan? Because that's the basic needs of human being. Ya, economy, physiological needs is the basic needs of human being. Ya, that's why Marx also focusing his theory on basic needs or economic aspect. Ya, we call di Indonesia SPP, sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu rumah atau tempat tinggal. Ya, that's the basic needs. Ya, itu kata Maslow. Oke, next. Nah, this is alienation. What is alienation? Alien. Alien itu adalah the foreign being, ya, makhluk yang asing. Alienasi itu artinya, alienation itu artinya keterasingan. Alienation. Maksudnya itu adalah, artinya keterasingan, makna atau maksudnya adalah alienasi pekerja dari komoditas yang dihasilkannya. Ya, alienasi dari sesamanya pekerja. Dan alienasi dengan keluarganya. Itu orang yang kerja di pabrik Mercy, burunya, bisa beli Mercy? Bisa enggak? Ketik di chat room. Bisa atau tidak? Orang yang rakit-rakit di pabrik Mercy, bisa enggak dia beli Mercy yang murah? Lo silakan jawab di chat room. Apa tadi, Kak? Pertanyaannya kurang jelas, mohon maaf. Saya kurang jelas ya dari tadi. Ini yang pertanyaan tadi kayak serak-serak gitu, Pak. Itu the worker of Mercy's factory or buy the Mercy's car. Bisakah pekerjaannya Mercy itu membeli mobil Mercy? Yes or not? Halo? Jawab di chat room. Halo, suara saya? Dengar-dengar, Ada Pak. cuman agak putus-putus gitu. Bisa atau tidak? Yang lain ada 45 orang di sini. Ada 51. Masa 2 orang aja yang jawab? Yang lain, ketik. Bisa atau tidak? Yang buruhnya. Gimana caranya? Ketik. Dengan harga ratusan juta, sementara gaji cuma 5 jutaan. Gimana caranya? Ada yang jawab, ada yang tidak? Oh, kalau untuk gaji yang 5 jutaan saja mungkin saya rasa tidak bisa, Pak. Hanya itu yang saya maksud. Mereka yang merakit tapi kok tidak bisa beli. Yes or not? Iya. Dia tidak bisa membelinya karena kekurangan dana untuk membeli sebuah mobil yang terlalu besar harganya dibandingkan dengan gaji. Why? Sementara dia yang bikin. Ya mungkin karena dengan gaji yang 5 juta untuk mencukupi kehidupannya saja masih kurang gitu, Pak. Dan harga mobil yang beratusan juta. Yes, itu yang dibilang Marx, alienasi, teralienasi oleh produk yang dibikinnya. Atau para pekerja KFC, itu bisa ke dia tiap hari atau 3 kali sehari makan di KFC. Bisa enggak?
Untuk KFC, yang kerja itu sebagai waiters, sebagai yang goreng-goreng ayamnya apa semua itu, bisakah dia makan 3 kali sehari di KFC dengan gaji yang mereka miliki? Yes Kalau or not? tidak bisa Pak kalau untuk makan 3 kali sehari, tapi kalau untuk makan sehari sekali di KFC mungkin bisa mencakup dengan gajinya. Tapi kalau untuk 3 kali sehari kayaknya nggak bisa Pak. Oke, yang lain di chat room aja, alasannya kenapa? Kalau yang lain, apakah kalian ini tidak mendengar ya? Halo? Why? Kenapa? Alasannya kenapa? Ya, kalau mereka bisa makan 3 kali sehari ayam KFC, mereka nggak kerja di sana, Pak. Good. Yang lain? Tidak bisa. Ada lagi? Logikanya begini, mereka yang goreng ayamnya, mereka yang melayani orang, mereka yang menghasilkan duit banyak untuk KFC, tapi kok mereka tidak bisa makan 3 kali sehari atau semua maunya di situ dari pendapatan yang mereka dapatkan. Mungkin bisa aja sih, tapi tidak bisa bayar kosan, tidak bisa bayar rumah, tidak bisa bayar kuliah atau sekolah anaknya dan seterusnya ya. Oh, ini udah mulai banyak. Tidak bisa karena gaji mereka mungkin cukup, tetapi tidak bisa digunakan untuk hal kebutuhan yang lainnya. Ya. Tidak bisa karena kewajiban mereka sebagai pekerja jika ingin makan 3 kali sehari mungkin kan mendapatkan teguran dari atasannya karena belum menjalankan kewajibannya tetapi sudah meminta hak untuk makan 3 kali sehari. Maksud saya di sini bukan makan ini ya, menggunakan gajinya atau menggunakan pendapatannya untuk makan di situ, bukan makan gratis maksud saya. Kalau itu sih memang ditegur, ya. Tapi harusnya sih boleh aja ya, dia yang goreng kok, masa enggak boleh makan, ya? Untuk semuanya sesuai dengan porsi ini ya, porsi yang dimakan oleh tamu-tamunya gitu. Tidak bisa karena mereka terikat dengan pekerjaan tersebut. Kecuali mereka datang sebagai pelanggan, mungkin mereka bisa saja makan bahkan sampai lebih dari 3 kali sehari. Rinaldi, yes, itu yang saya maksud. Bisakah mereka menggunakan gajinya itu makan sekeluarga ataupun dirinya sendiri 3 kali sehari? Dimakan semewah KFC begitu dengan gajinya yang ini ya, dan itu cukup dengan membuat untuk kebutuhan yang lain, misalnya sudah dibayar kontrakan atau sudah bayar rumah, sudah bayar listrik, sudah keluar untuk sekolah anak bagi yang berkeluarga, kemudian ini setelah itu makannya tiap hari di KFC gitu. Kenapa dia harus makan di KFC? Untuk membuktikan bahwasanya dia sebagai pekerja KFC itu tidak teralienasi dari apa yang dihasilkan. Dia yang goreng ayam kok di situ. Dia menghasilkan duit banyak untuk KFC-nya. Dia bekerja untuk memperkaya KFC. Tapi kenapa dia tidak bisa menikmati pekerjaannya? Itu maksud dari pertanyaan saya ya. Jadi bisa aja lebih dari 3 kali, tapi cukup enggak uangnya? Cukup enggak pendapatannya dari bekerja dari KFC untuk di situ? Ya. Nggak bisa karena mungkin makan 3 kali gaji bisa dipotong. Ya memang harus keluar gaji sih. Tapi maksudku cukup enggak? Pertanyaan saya ada, cukup enggak itu gajinya untuk makan 3 kali sehari selama 30 hari dalam sebulan di KFC atau yang sekelas KFC, semahal KFC begitu. Sementara dia adalah pekerja dari KFC itu sendiri. Karena sebagian besar keuntungan diambil perusahaan, bukan pekerjaannya Pak. Ya, that's right, siapa? Ya, itu
Itu yang dimaksud dengan teralienasi, teman-teman. Dia yang menghasilkan, tapi dia tidak bisa menikmati sepenuhnya. Itu kata Marx ya. Selain itu, karena dia kerja begitu banyak, hasil kerjanya, dia tidak bisa berinteraksi maksimal dengan sesamanya pekerja, terutama kalau di pabrik ya. Dia tidak bisa saling menegur, hahaha dengan pekerja lain. Apalagi misalnya di pabrik industri ya. Saya pernah lihat orang bekerja di pengepakan ikan untuk ekspor yang penuh dengan es batu, ikan, lobster, kepiting, itu semua ya yang dikupas-kupas, tidak bisa ngomong mereka. Kerja terus dari pagi sampai sore, habis itu shift, gantian, dan seterusnya ya. Kerja terus seperti mesin. Ya, tidak bisa mereka sehelo, apalagi update status dan seterusnya, kecuali jam istirahat. Ya. Itu yang makanya kadang sering disebut alienasi dari sesamanya pekerja dan keluarganya. Kenapa keluarga? Karena pulang capek, ya langsung tidur, besok kerja lagi. Jam kerjanya itu, leisure time-nya itu habis dipakai untuk bekerja, diambil waktunya dan tenaganya untuk bekerja oleh modal. Oke, next. Selanjut ya. Ini masih ada 10 menit. Next slide. Struktur masyarakat kapitalis, ada komoditas, ada fetisisme komoditas, kapital, kapitalis, dan proletariat, ada eksploitasi, ada konflik kelas, ada consciousness. Maksudnya di sini di dalam masyarakat kata Marx ya, ada yang dieksploitasi yaitu para pekerja. Siapa yang mengeksploitasi? Para kapitalis ya. Di mana komoditas diciptakan oleh para pekerja, tapi yang menikmati hasilnya adalah para kapitalis. Itu kata Marx. Kapital itu apa? Modal. Kapitalis itu apa? Pemilik modal. Proletariat itu apa? Para pekerja yang bekerja untuk para kaum kapitalis dan diupah. Ya. Kemudian eksploitasi itu apa? Itu tadi dieksploitasi tenaga, pikiran, tenaganya digaji sih, tapi begitu dia selesai digaji, hasil kerjanya bukan dia yang nikmati. Sehingga kata Marx, ketika ada kesadaran, maka muncul konflik kelas antara the worker dan the capitalist. Ya. Untuk memperebutkan ada yang namanya nilai lebih. Itu kalau terjadi kesadaran ke kelas pekerja. Kalau tidak, berlangsung terus-menerus eksploitasinya. Dan yang makanya sering disebut, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena para pekerja ini yang mengatur hidupnya bukan dirinya, tapi para pemilik modal atau pengusahanya. Gitu ya. Sementara tidak banyak yang menyadari itu pun, kalau menyadari have the consciousness, punya kesadaran untuk bergerak lagi, untuk merubah itu butuh usaha lagi. Lanjut. Ada namanya hegemoni, teman-teman. What is hegemoni? Hegemoni itu adalah rayuan, bahasa kasarnya. Yaitu apa? Misalnya, kalian bekerja merasa tereksploitasi, bersabarlah. Maka sabarlah ini kelas pekerja sehingga kelas kapitalis terus-menerus menikmati keuntungannya dan semakin kaya raya. Sementara working class, kata Marx, terus dieksploitasi dan semakin miskin dan tidak kaya-kaya. Hegemoni itu apa? Cara untuk meninabobokan working class supaya tidak melawan, supaya tidak mengganti sistem sosial atau sistem ekonomi yang ada, di mana sistem itu menguntungkan para kapitalis atau the have one. Itu ya, jadi ada consciousness dan hegemoni. Lanjut. Hasil produksi yang diproduksi oleh pekerja, komoditas, lanjut. Komoditas itu adalah, next. Nah, komoditas, back. Komoditas adalah hasil produksi yang diproduksi oleh pekerja. Komoditas menjadi objek kapitalis dalam menghasilkan nilai lebih atau surplus value. Ya, ini yang tadi saya bilang. Ayam goreng KFC-nya itu, ayam gorengnya
yang berupa komoditas yang dijual menjadi objek kapitalis dalam menghasilkan nilai lebih namanya. Nilai lebih itu keuntungan, surplus value dari hasil kerja para pekerja. Jadi keuntungannya itu dari hasil menjual ayam goreng didapatkan oleh si pemodalnya atau si pemilik KFC-nya. Nah, sementara keuntungan itu diambil dari para pekerja. Disitulah kata Marx, ini pencurian tidak langsung dari kelas kapitalis dari para pekerja. Sehingga kata Marx, ini bentuk eksploitasi yang melahirkan alienasi tadi. Ini ketidakadilan. Pekerja yang bekerja, kapitalis yang kaya raya. Nah, hegemoni itu apa? Kalau kita sudah bilang, ya memang begitu seharusnya. Yang kerja, kerja saja. Yang kaya ya pemodal. Kalau kita mengamini itu berarti kita sudah terhegemoni oleh kelas kapitalis kata Marx dan Gramsci, gitu ya. Sehingga kesadaran kita yang membuat kita tidak melawan atau kesadaran yang terhegemoni itulah yang membuat kelas bawah atau kelas pekerja tidak protes-protes terhadap nasibnya, bahkan disuruh bersabar oleh para agamawan. Sehingga itu di sini juga lah kenapa Marx dari situ. Karena agama menyuruh bersabar orang yang dieksploitasi. Padahal seharusnya mereka merubah nasibnya. Ya, kan kalau ada ayatnya itu barang siapa yang nasib itu dirubah oleh nasib suatu kaum dirubah oleh kaum itu sendiri, itu asal muasal agama itu candu kata Marx. Karena membuat orang terus berada dia dieksploitasi dan diambil nilai lebihnya sebagai pekerja, ya. Konteksnya begitu, ya, supaya tidak dipleset-plesetkan bilang ateis dan seterusnya. Bukan, ya. Agama candu itu bukan ateisme, tapi protes atau kritik Marx terhadap agama yang tidak membebaskan. Hanya Marx itu mengapresiasi agama yang atau agamawan yang membebaskan para exploited, yang tereksploitasi, ya, atau oppresif, yang teropresi, yang tertindas. Next, saya ada 4 menit. Nilai lebih itulah, saya lanjutkan. Nilai lebih itulah yang menjadi dasar kapitalis mengakumulasi kapital. Nilai lebih ini keuntungan, ya, keuntungan. Gitu. Ini yang dibilang Marx. Nilai lebih yang dihasilkan oleh si buruh dan si worker itu ternyata itu yang dinikmati oleh kapitalis, ya, sehingga terus-menerus kaya raya dan terus menghisap. Sementara yang kerja ini dia terus bekerja dan gajinya segitu-gitu aja. Pun kalau ada kenaikan ditentukan oleh si tuannya. Lanjut. Ada namanya fetisisme komoditas. Sayangnya bukannya melawan, Marx bilang ada pemujaan komoditas oleh pekerja dan menerima keterasingannya dari komoditas yang dihasilkannya. Komoditas itu pula yang nantinya akan dibeli oleh buruh dari upah yang didapatkan justru dari hasil kerjanya menghasilkan komoditas tersebut. Itu yang saya bilang tadi. Bayangkan kalau dia yang bikin ayam KFC terus mentraktir anak istrinya pakai duit dari hasil kerjanya itu dan bangga makan ayam KFC sementara harganya mahal, tidak cocok dengan gajinya yang sedikit. Bukannya dia memprotes kenapa gajinya sedikit dan bukannya dia menikmati nilai lebih tadi yang diambil oleh kapitalis, malah dia menjadi fetis, dia memuja-muja komoditas yang dihasilkannya yang dia tidak dapat keuntungan banyak dari situ padahal dia penghasilnya. Lanjut. Ketika hal itu dianggap wajar oleh pekerja, maka disitulah fetisisme komoditas terjadi. Ya, jadi fetis itu ketika pekerja menganggap wajar dan memuja-muja komoditas yang dihasilkannya dengan membelinya kembali. Ya, sama seperti tadi. Misalnya kan pasti itu para pekerja Mercy bercita-cita mau membeli Mercy, dia berusaha membeli meskipun tidak mampu, tapi dia memuja-muja itu komoditas seperti Mercy. Oke, next. Kapitalis
kapital kapitalis dan proletariat. Kapital modal yang digunakan oleh kapitalis dalam sirkulasi kapital ala kapitalis. Sementara kapitalis adalah kelas pemilik modal yang tujuan produksinya adalah mengakumulasi kapital atau modal dan mengeksploitasi pekerja melalui nilai lebih komoditas yang dihasilkan pekerja. Ya, lanjut. Adalah kelas pekerja yang menggadaikan tenaganya dalam proses produksi ala kapitalis, the working class. Next. What is exploitation? Eksploitasi pekerja melalui nilai lebih dari komoditas, ya, yang dihasilkan oleh pekerja. Eksploitasi alam yang terus berlanjut demi mengakumulasi kapital. Contoh di Kalimantan ada tambang batu bara, yang dieksploitasi di situ pekerjanya, ya. Meskipun gajinya tinggi, tapi sebenarnya masih lebih tinggi keuntungan yang dihasilkan kepada para pemodal. Dieksploitasi juga alam, karena alam yang dipakai untuk dicemari alam, pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan seterusnya, melahirkan polusi dan global warming, gitu ya. Because the industrial activity. Next. Nah, dengan begitu terjadi konflik kelas. Kelas proletar yang terhisap dan menjadi tentara cadangan kapitalis, pengangguran yang di-PHK, melawan kelas kapitalis yang terus menghisap dan mengakumulasi kapital dari nilai lebih komoditas yang dihasilkan oleh para pekerja. Tapi di sini ada syaratnya, yaitu mereka yang menyadari, ya, melawan, menyadari dan melawan. Ada yang sadar tapi tidak melawan, gitu ya. Nah, ini syaratnya di situ. Lanjut. Jadi terjadi konflik kelas karena marah ini si pekerja, bikin terus, ya, sehingga dia lawan kapitalisme untuk menciptakan kata Marx yang namanya sosialisme. Makanya ada setiap tanggal 1 Mei diperingati Hari Buruh, the Working Class Day, May Day, gitu ya. Nah, mitos kapitalisme itu baik, menjanjikan kesejahteraan yang bertolak belakang dari kapitalisme. Lanjut. Pemahaman materialis tentang sejarah, ideologi, komunalisme, ya. Kalau yang dilarang di Indonesia itu komunisme juga, yang ada di China sekarang. Next. Baik, kritik terhadap Marxisme, ya. Ada determinisme ekonomi, anggapan keniscayaan keruntuhan sistem kapitalisme yang dianggap gagal dan dilengkapi oleh Gramsci. Ya. Gramsci ini tadi teman-teman yang bicara tentang hegemoni, peran intelektual, ya, dan juga civil society and political society. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi inti dari Marxisme ini, teman-teman, adalah membela hak kelas pekerja atau kaum buruh. Marx itu bikin teori membela to create freedom for the worker, untuk menciptakan kebebasan oleh kelas pekerja dan juga kehidupan yang lebih baik. Dikritik eksploitasi para kapitalis. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, I think that's all for today, ya. Waktunya juga sudah habis. Mungkin Anda masih punya kelas lagi. Tidak ada ya? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Yes, sir. Kita boleh lanjut grup ya. Di grup Anda masing-masing. Okay, I think that's all for me today. Thank you very much for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Oh, ada yang belum saya accept ya. Sebentar, nanti accept baru saya perpanjang lagi ininya ya. Daftar hadirnya. Oke, silakan Le.